This is the distant horizon before you. Stories that await the power of your choices. May this journey lead us starward. Game-game mobile ini makin lama makin keren-keren ya. Jumpa lagi di Jagat Review bersama saya, Rama. Seperti yang kita tahu, sebuah game akan terasa semakin modern dan semakin keren seiring hardware yang digunakan sebagai platformnya. Dengan kemajuan teknologi mobile gadget seperti smartphone dan tablet, jangan heran game-game mobile pun semakin keren-keren dan memaksimalkan hardware yang membawanya. Seperti yang teman-teman lihat pada pembukaan, kami sendiri menunggu 2 game yang paling tidak akan rilis ataupun mulai close betanya tahun ini, tahun 2023 ini. Game ini adalah Wuthering Waves dari Kuro Games dengan genre open world action RPG-nya yang kurang lebih mirip-mirip sama Genshin, dan Honkai Star Rail dari Hoyoverse yang kalau tidak ada kendala akan rilis di 26 April 2023. Tentu saja kami nanti akan membahas kedua game ini saat rilis nanti. Tapi jangan salah teman-teman, ada beberapa game yang menurut kami pantas untuk kalian coba di luar 2 game tersebut. Bahkan mungkin bisa pas dengan selera kalian. Tapi sebelum itu, kami mau disclaimer dulu ya. Game-game pada list ini kami mainkan pada Android. Untuk ketersediaannya pada iOS akan kami sertakan pada keterangan di tiap game. Game-game pada list ini gratis atau free to play. Maka dari itu jangan heran kalau ada in-app purchase atau bahkan iklan. Size pada game bisa berubah seiring waktu, tergantung dari update atau konten dari game tersebut. Oke, kita mulai saja dengan game pertama kita, yaitu Mighty Doom. Dirilis oleh Bethesda, download size 375MB, full size 501MB. Jangan tertipu dengan lucunya Doom Slayer dengan model yang imut di sini. Game ini tetaplah Doom, di mana kita tetap berperan sebagai Doom Slayer yang memberantas monster-monster yang menghadapi kita. Berbeda dengan Doom yang mempunyai gameplay FPS, pada Mighty Doom, gameplaynya akan berupa roguelite. Tiap stage-nya akan dihadapkan dengan 40 ruang, dengan boss di tiap ruang 10-nya. Dalam gameplaynya, Doom Slayer akan menembak secara otomatis dengan beberapa senjata yang bisa trigger secara manual. Tentu saja, yang namanya roguelite tidak akan mudah, dan tidak mungkin bisa ditembus dalam satu kali run. Maka dari itu, banyak hal yang bisa memperkuat Doom Slayer di sini. Kita bisa mengupgrade-nya dengan uang yang kita dapatkan dari run tiap stage. Kita juga bisa mendapatkan random equipment seperti helm, armor, gauntlet, ataupun boots. Dan juga bisa mengupgrade-nya masing-masing. Tiap beberapa stage juga akan membuka senjata baru, baik itu senjata utama yang menjadi mayoritas damage kita, senjata launcher yang lebih kuat tapi mempunyai cooldown tiap pemakaiannya, dan ultimate, senjata yang paling kuat yang harus dikumpulkan dulu barnya. Sama seperti Doom versi FPS, game ini juga menerapkan Glory Kill, di mana saat musuh stagger kita bisa mendekatinya dan membunuhnya untuk mendapatkan heal, di mana ini sangat esensial karena kita hanya bisa dapat heal dalam battle melalui cara ini. Untuk ceritanya sendiri, sayangnya Mighty Doom tidak mempunyai pakem cerita sendiri. Adapun stage-stage yang ada dalam game ini adalah tempat-tempat yang sama yang bisa ditemukan pada Doom versi FPS. Untuk monetisasinya, ada iklan untuk tiap revive dan juga beberapa keuntungan lain. Ada juga loot box dan in-game currency yang bisa digunakan untuk mencari equipment yang lebih bagus ataupun sekedar aksesoris. Hal yang kami sedikit sayangkan di sini, Mighty Doom mengadaptasi sistem stamina, di mana ini akan membuat kita terbatas dalam memainkan game ini. Kalau mau nambah staminanya ya harus bayar. Hal lain yang kami sayangkan adalah game ini saat video ini dibuat belum tersedia pada region Google Play Indonesia. Maka dari itu kami menggunakan tap-tap untuk bisa mendownload dan memainkan game ini. Tenang saja, download game via tap-tap official juga kok. Selain hal-hal tersebut, buat kami game ini cukup menyenangkan dan memang cukup menantang sebagai game roguelite. Walaupun game seperti ini pada platform mobile tidak asing lagi, namun dengan bumbu Doom di sini membuat Mighty Doom jadi sedikit lebih menarik. Jaeger Hunter Legends dirilis oleh IGG, download size 3GB, full size 5GB. Buat yang suka dengan gameplay Monster Hunter tapi bukan Monster Hunter Stories ya, maka ada Jaeger Hunter Legends. Dan layaknya game Monster Hunter, game ini adalah 3D action RPG yang berfokus pada memburu monster. Game ini hanya tersedia untuk mobile berbasis Android. Sayangnya, saat ini belum tersedia di Google Play region Indonesia. Jadi sekali lagi kami menggunakan tap-tap untuk bisa memainkan game ini. Kita akan dikenalkan di dunia bernama Planet Ekros, di mana di dalamnya banyak sekali monster dan ras alien lain. Di sini kita akan berperan sebagai Jaeger, seorang hunter dari Videran yang bertugas memburu monster dan mengejar pencuri relik. Oh,
ngejar pencuri juga. Iya, ada cerita yang ditawarkan oleh game ini yang menurut kami cukup menarik karena ada intriknya. Jadi buat teman-teman yang suka game story, mungkin Jaeger Hunter Legends bisa jadi pilihan nih. Tentu saja sebagai Jaeger, kita juga akan dibekali senjata dan armor yang bisa kita upgrade dengan memburu bahan-bahan yang kita dapatkan dari monster yang kita kalahkan. Adapun varian senjata yang bisa kita pakai di sini adalah Hunting Sword yang balance dan mudah untuk digunakan, Force Hammer yang mempunyai damage tinggi namun lambat, Fury Blade yang mempunyai serangan cepat dan combo yang tinggi, tapi memang harus lincah menggunakannya juga. Lux Blaster yang merupakan senjata machine gun, cukup berentet namun sayangnya mobility-nya cukup rendah. Ada Eidolon Spear yang punya utility yang banyak, dan juga ada Trio Core Arc yang berupa busur panah yang juga bisa menjadi crossbow yang fleksibel, bisa digunakan dalam jarak jauh ataupun dekat. Game ini kami mainkan secara solo, tapi kita bisa juga co-op dengan memilih team up sebelum masuk ke dalam sebuah ekspedisi. Jadi untuk monster-monster yang menurut kita sudah susah dihadapi, ada pilihan untuk bekerja sama dengan player lain. Monetisasi di game ini adalah microtransaction yang bisa digunakan untuk membeli aksesoris ataupun in-game currencies untuk mendapatkan companion yang lebih kuat. Iya, ada sedikit gacha di sini. Kalaupun ada yang kami sayangkan adalah sound effect-nya yang kurang, di mana sebenarnya ini bisa lebih terasa impact-impactnya dan terasa memuaskan. Selain itu, menurut kami, Jaeger Hunter Legends mungkin sudah bisa memenuhi rasa penasaran player game mobile yang ingin bermain game macam Monster Hunter. Oh, sebagai note aja, Dauntless, sebuah game dengan gameplay yang sama yang sudah rilis pada PC dan konsol dan bisa dimainkan gratis, sebenarnya sudah sejak lama merencanakan rilis mobile. Tapi entah kenapa, sampai sekarang belum terlihat progresnya. Malah Jaeger Hunter Legends ini yang muncul di mobile. Dan jujur, kalau misalnya game ini masuk PC juga lucu sih. Polzark dirilis oleh Colo PL, download size 107 MB dan full size 837 MB. Kalau game sebelumnya seperti Monster Hunter, Polzark mungkin agak mirip dengan Monster Hunter Stories. Yang menarik, game ini juga tersedia pada Steam. Polzark bercerita tentang pulau misterius bernama Island of Fort Lemuria, di mana pada pulau ini dihuni oleh berbagai macam monster. Suatu hari, Polzark, monster naga penjaga pulau tersebut, bertarung dengan monster legendaris bernama Magna, dan keduanya saling menghancurkan dan menghilang. Akibat dari pertarungan ini, Fort Lemuria kehilangan penjaganya dan menyebabkan kepunahan perlahan pada monster di pulau tersebut. Kita akan mengendalikan seorang gadis bernama Vina, seorang fans monster. Dan bukan sekedar fans, dia seorang maniak monster yang secara kebetulan di masa kecilnya dia melihat Polzark di akhir hayatnya. Dia dan teman-temannya dari lembaga penelitian monster berusaha menyelamatkan kepunahan monster di Fort Lemuria. Gameplay pada game ini terasa lebih action dan bukan turn-based seperti Monster Hunter Stories. Jadi kita bisa langsung bertarung dengan para monster ini, baik saat ekspedisi ataupun dungeon. Ada dua jenis monster dalam dunia Polzark. Yang pertama ada Mowmon atau Mount Monster, di mana monster ini akan ditunggangi oleh karakter yang kita punya. Tiap Mowmon mempunyai skill masing-masing yang memudahkan kita dalam pertarungan. Untuk mendapatkan satu momon, yang perlu kita lakukan adalah mengalahkannya, lalu melakukan pairing dengan monster tersebut. Tapi tentu saja ini bisa tidak mudah, karena kemungkinan pairing bisa gagal atau malah saat dikalahkan monsternya menghilang. Momon yang kita dapatkan ada berbagai macam jenis, yang dapat disesuaikan dengan senjata dari karakter yang menungganginya. Yang kedua ada Minimon. Ini kurang bisa dibilang monster piaraan sih, karena fungsi mereka sebenarnya lebih ke item, di mana mereka bisa difungsikan sebagai heal atau membantu pertarungan dalam jumlah tertentu. Yang menurut kami game ini akan bisa lama dimainkan, itu kita bisa breeding monster baru dari dua jenis gender monster yang berbeda. Ingat, syaratnya cuma dua gender monster yang berbeda, tidak harus satu jenis. Tentu saja, monster yang mempunyai stat bagus dan terlatih dengan baik akan menghasilkan monster gabungan yang juga oke. Walaupun ini tetap agak-agak random ya. Yang menarik lagi dari memainkan game ini di smartphone adalah kontrolnya. Dimana untuk menghindar kita bisa nge-swipe layar bagian kiri, dan untuk menyerang atau mengeluarkan skill kita bisa tap atau swipe layar bagian kanan. Ini yang membuat kita harus memperhatikan monster moment yang kita gunakan, karena belum tentu monster tersebut mempunyai banyak skill untuk menyerang. Buat kami, Polzark cukup menyenangkan untuk dimainkan. Kalau teman-teman lebih suka grinding dalam bermain game, Polzark mungkin bisa jadi pilihan.
Itu dia tadi 3 game yang kami coba dan kami sarankan buat teman-teman coba juga. Kalau ada yang bertanya, kenapa kami tidak memasukkan Ragnarok Origin pada list ini? Itu karena pada saat pembuatan video ini, gamenya benar-benar baru rilis. Jadi kami belum sempat memainkannya. Nah, buat teman-teman sendiri bagaimana? Game mobile apa yang kalian bisa sarankan ke kami dan teman-teman yang lain? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jagat Review.